Bapak Ibu pernah tidak merasa sudah tidur cukup semalaman, tapi sepanjang pagi sampai siang malah menguap terus-menerus tanpa henti? Hati-hati, menguap berlebihan itu bukan sekadar ngantuk atau bosan, tapi sinyal otak sedang megap-megap. Simak video ini sampai selesai, karena saya akan jelaskan kapan menguap itu normal dan kapan menguap itu adalah sinyal peringatan stroke ringan yang harus segera Bapak Ibu waspadai. Assalamualaikum, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga hari ini pikiran kita tetap jernih dan tubuh selalu segar ya. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Hadi. Di sini kita akan bahas masalah kesehatan yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya bisa berakibat fatal kalau dibiarkan. Bapak Ibu pasti pernah lihat orang yang menguap terus-menerus, padahal dia baru saja bangun tidur atau sudah tidur lama. Mungkin Bapak Ibu sendiri yang merasakannya. Banyak yang mengira itu hanya karena kurang darah atau udara sedang pengap. Padahal sebagai dokter, saya harus ingatkan, menguap itu adalah cara tubuh kita mengirim sinyal bahwa otak sedang kepanasan atau sedang megap-megap kekurangan pasokan oksigen karena aliran darah yang tidak lancar. Nah, sebelum saya jelaskan kenapa ini bisa jadi tanda stroke ringan, saya ingin tanya dulu. Dalam 1 jam terakhir, berapa kali Bapak Ibu sudah menguap? Atau apakah Bapak Ibu merasa sering mengantuk padahal sudah tidur cukup? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Misalnya, "Dok, saya sering menguap padahal sudah tidur 8 jam." Dengan menulis ini, Bapak Ibu membantu saya memberikan penjelasan yang lebih tepat nanti di bagian solusi. Banyak orang berpikir menguap itu cuma urusan paru-paru yang kurang udara segar. Makanya banyak yang cuma keluar rumah sebentar cari angin, lalu merasa masalahnya selesai. Padahal bukan itu masalah utamanya. Bapak Ibu harus tahu perbedaan besar ini. Menguap karena mengantuk itu biasanya disertai mata yang berat dan setelah menguap rasanya lega. Tapi menguap yang saya maksud di sini adalah menguap berlebihan, excessive yawning. Bapak Ibu tidak merasa ngantuk, mata segar, tapi mulutnya terbuka terus untuk ambil nafas dalam-dalam. Ini bukan masalah di paru-paru, tapi di masalah batang otak. Batang otak kita itu seperti pusat pengatur nafas. Kalau ada sumbatan kecil atau penyempitan pembuluh darah di sana, otak akan memerintahkan tubuh untuk menguap paksa guna mendinginkan suhu otak dan mencari oksigen darurat. Nanti di pertengahan video, saya akan tunjukkan satu tes sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan sendiri di depan cermin untuk memastikan apakah menguap Anda itu hanya kantuk biasa atau benar-benar sinyal stroke ringan. Pastikan Bapak Ibu jangan lewatkan bagian itu ya, karena tes ini bisa menyelamatkan nyawa Anda. Saya punya pasien, namanya Pak Danu. Beliau ini orangnya sangat disiplin, jam 9 malam sudah tidur dan bangun jam 5 pagi. Tapi suatu hari, saat sedang asik bermain dengan cucunya di sore hari, Pak Danu ini menguap terus-menerus. Mungkin ada 10 kali dalam waktu singkat. Istrinya sempat bercanda, "Loh, kok ngantuk Pak? Kurang kopi ya?" Pak Danu cuma senyum dan bilang beliau tidak ngantuk sama sekali, tapi mulutnya rasanya mau terbuka terus. Beliau abaikan dan lanjut main. Selang 2 jam kemudian, tiba-tiba gelas yang dipegang Pak Danu jatuh karena tangannya mendadak lemas dan bicaranya jadi sedikit cedal. Untungnya sang istri langsung ingat video saya dan membawa Pak Danu ke rumah sakit. Ternyata, rentetan menguap di sore hari itu adalah TIA atau stroke ringan. Tubuh Pak Danu sudah memberi sinyal bahwa ada sumbatan kecil yang menghambat oksigen ke otaknya. Menguap itu adalah alarm terakhir sebelum serangan yang lebih besar datang. Beruntung beliau segera ditangani, sehingga tidak sampai mengalami kelumpuhan permanen. Supaya Bapak Ibu tidak bingung, bayangkan otak kita ini seperti sebuah komputer atau handphone canggih. Kalau Bapak Ibu pakai handphone terlalu lama untuk buka banyak aplikasi, pasti mesinnya jadi panas, bukan? Nah, kalau komputer sudah terlalu panas atau overheat, biasanya ada kipas di dalamnya yang akan berputar sangat kencang untuk mendinginkan mesin supaya tidak meledak atau rusak. Menguap itu fungsinya persis seperti kipas tadi. Saat pembuluh darah di otak mulai menyempit atau tersumbat, aliran oksigen berkurang dan suhu di otak meningkat. Otak Bapak Ibu jadi panas, maka otak memerintahkan mulut untuk terbuka lebar atau menguap agar udara dingin masuk dan mendinginkan suhu otak secara darurat. Jadi kalau Bapak Ibu menguap terus padahal tidak mengantuk, itu tandanya kipas di kepala Anda sedang bekerja mati-matian karena ada masalah di mesin otak Anda.
Jangan cuma dicuekin, karena kalau mesin itu dibiarkan panas terus, bisa-bisa terjadi korsleting yang kita kenal sebagai stroke. Banyak yang bilang, "Ah dok, kalau mau tahu stroke atau tidak kan harus ke rumah sakit, pakai alat mahal, MRI." Betul, untuk diagnosa pasti memang harus ke dokter. Tapi ada satu cara cepat untuk melihat apakah menguap Anda itu sinyal bahaya atau bukan. Sekarang, saya minta Bapak Ibu berdiri di depan cermin atau gunakan kamera depan handphone Anda. Lakukan tes FAST sederhana ini. F, face atau wajah, coba tersenyum lebar. Lihat di cermin apakah salah satu sudut bibir Bapak Ibu terlihat lebih turun atau mencong. Angkat kedua tangan lurus ke depan selama 10 detik. Apakah ada salah satu tangan yang perlahan jatuh sendiri atau terasa sangat berat untuk ditahan? Coba ucapkan kalimat sederhana, misalnya, ular melingkar di atas pagar. Apakah terdengar pelo, cadel, atau tiba-tiba Bapak Ibu lupa mau ngomong apa? Jika Bapak Ibu sering mengumap berlebihan dan salah satu dari 3 tes di atas hasilnya iya, maka itu adalah T, time atau waktu. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu minum obat herbal dulu. Segera ke IGD rumah sakit terdekat. Ingat Bapak Ibu, menguap itu adalah alarm. Jangan tunggu alarmnya mati karena mesinnya yang sudah terlanjur terbakar. Banyak yang bilang, "Ah dok, kalau mau tahu stroke atau tidak kan harus pakai alat mahal di rumah sakit." Betul, untuk diagnosa pasti memang harus ke dokter. Tapi ada satu cara cepat untuk melihat apakah menguap Anda itu sinyal bahaya atau bukan. Sekarang, saya minta Bapak Ibu berdiri di depan cermin atau gunakan kamera depan handphone Anda. Lakukan tes sederhana ini. Pertama, perhatikan wajah Bapak Ibu di cermin, lalu coba tersenyum yang lebar. Lihat baik-baik, apakah salah satu sudut bibir Bapak Ibu terlihat lebih turun atau mencong. Kedua, coba angkat kedua tangan lurus ke depan selama 10 detik. Perhatikan, apakah ada salah satu tangan yang perlahan-lahan jatuh sendiri atau terasa sangat berat untuk ditahan. Ketiga, coba ucapkan kalimat sederhana, misalnya, ular melingkar di atas pagar. Dengarkan suaranya, apakah terdengar pelo, cadel, atau tiba-tiba Bapak Ibu merasa bingung mau ngomong apa? Jika Bapak Ibu sering menguap berlebihan dan merasakan salah satu dari 3 tanda tadi, jangan tunda lagi. Jangan tunggu besok, jangan tunggu minum obat herbal dulu, tapi segera berangkat ke rumah sakit terdekat. Ingat Bapak Ibu, menguap itu adalah alarm. Jangan tunggu alarmnya mati karena mesinnya yang sudah terlanjur terbakar. Berikut adalah kerangka 7, solusi sederhana dan terjangkau. Di sini kita memberikan langkah praktis yang bisa dilakukan di rumah untuk memperbaiki aliran oksigen ke otak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan supaya aliran oksigen ke otak tetap lancar dan kita tidak sering menguap berlebihan? Ada beberapa cara sederhana yang bisa Bapak Ibu mulai dari sekarang. Pertama, perbaiki posisi duduk dan berdiri Anda. Jangan sering membungkuk. Saat Bapak Ibu membungkuk, saluran pernafasan dan pembuluh darah di leher jadi tertekan, sehingga oksigen yang naik ke otak jadi terhambat. Cobalah untuk tegak. Tarik bahu ke belakang agar jalan nafas kita terbuka lebar. Kedua, rutinlah melakukan latihan nafas dalam setiap pagi. Cukup tarik nafas lewat hidung dalam-dalam selama 4 detik, tahan sebentar, lalu buang perlahan lewat mulut. Lakukan ini setidaknya 10 kali. Ini gunanya untuk memompa oksigen masuk lebih banyak ke dalam aliran darah kita. Ketiga, pastikan Bapak Ibu cukup minum air putih. Darah yang kental karena kurang cairan itu jalannya lambat, seperti mobil di jalanan macet. Kalau darah encer dan lancar karena cukup air, oksigen akan lebih cepat sampai ke otak dan mesin di kepala Bapak Ibu pun jadi lebih dingin. Keempat, konsumsilah makanan yang baik untuk pembuluh darah seperti alpukat atau kacang-kacangan. Lemak sehat di dalamnya membantu membersihkan kerak-kerak di pembuluh darah sehingga resiko penyumbatan atau stroke bisa kita perkecil sejak dini. Alhamdulillah, karena Pak Danu dan istrinya cepat tanggap, serangan stroke ringannya bisa ditangani tepat waktu. Sekarang Pak Danu sudah kembali sehat dan bisa bermain lagi dengan cucu-cucunya seperti biasa. Tapi sekarang Pak Danu punya kebiasaan baru. Setiap pagi beliau selalu melakukan latihan nafas dalam yang saya ajarkan tadi dan selalu memastikan minum air putihnya cukup. Beliau sadar bahwa menguap berlebihan yang dulu dianggap sepele itu sebenarnya adalah nyawa yang sedang memanggil. Pak Danu sering bilang ke teman-temannya di masjid, jangan bangga kalau kita kuat begadang atau tahan tidak tidur. Tapi waspadalah kalau tubuh sudah mulai menguap terus padahal kita merasa sudah cukup istirahat. Beliau sekarang jadi polisi kesehatan di lingkungannya.
Selalu mengingatkan orang lain untuk jangan abai pada sinyal sekecil apapun dari tubuh. Bapak dan Ibu sekalian, menguap memang hal yang manusiawi. Tapi setelah menonton video ini, saya berharap Bapak Ibu bisa lebih peka terhadap perbedaan mana uapan karena mengantuk dan mana uapan karena otak yang sedang butuh bantuan. Tujuan saya membagikan informasi ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar Bapak Ibu punya kendali penuh atas kesehatan sendiri. Jangan sampai kita baru menyesal saat alarm di tubuh kita sudah berhenti berbunyi karena kerusakannya sudah terlanjur parah. Ingatlah, kesehatan otak adalah kunci agar kita tetap bisa menikmati masa tua dengan ingatan yang tajam dan tubuh yang mandiri. Mari kita jaga aliran oksigen ke kepala kita agar tetap lancar, supaya kita bisa terus beribadah dan berkumpul dengan keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Saya berdoa agar Bapak dan Ibu semua yang menonton video ini selalu dilindungi dari segala macam penyakit berat dan diberikan usia yang berkah serta tubuh yang senantiasa bugar. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu berjanji pada diri sendiri. Jika mulai besok Bapak Ibu berkomitmen untuk rutin melakukan latihan napas dalam setiap pagi demi kesehatan otak, silakan tulis di kolom komentar, "Saya siap hidup sehat." Informasi tentang menguap dan stroke ringan ini masih banyak yang belum tahu. Saya titip pesan, tolong bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman sekolah Bapak Ibu. Satu kali klik bagikan dari Anda bisa jadi adalah cara Tuhan menyelamatkan seseorang dari serangan stroke yang fatal. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda dan klik subscribe agar kita bisa terus belajar hidup sehat di masa tua bersama-sama. Nyalakan juga loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video penting saya berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.